Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil materi kami. Anggota kelompok 3 yaitu terdiri dari saya sendiri, Syadam Fauzan, kemudian ada Hendri Alifan Gafrila, ada Lisa Fadila, kemudian ada Dinar Indriani, dan yang terakhir ada Sinti Intan Fauzia. Materi kami ini berisi tentang materi penilaian kuantitatif meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian atau sistematika penulisan. Yang pertama yaitu di sini adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan gambaran yang tegas maupun jelas mengenai pemikiran ilmiah yang dilakukan dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan, yang menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Latar belakang biasanya ditulis pada bagian depan berisikan topik yang menyangkut pembahasan. Hal itu relevan dengan kompetensi, keahlian, dan kepakaran peneliti. Latar belakang masalah penelitian memuat informasi tentang suatu masalah agar dapat ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Husein Umar 2001. Kemudian di sini selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan wujud penegasan dan penguraian dari batas-batas temuan permasalahan penelitian. Yang sebuah cakupan penelitian dapat terfokus pada hal tertentu saja. Dalam identifikasi masalah penelitian terdiri atas dua langkah pokok, yaitu penguraian latar belakang permasalahan dan perumusan permasalahan identifikasi. Nama saya Hendri Alifan Gafrila. Saya akan menjelaskan tentang pembatasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas sehingga peneliti tidak bisa fokus. Batasan masalah diperlukan karena bisa memberikan hasil penelitian yang tepat. Fungsi batasan masalah berperan untuk membuat fokus pada satu persoalan, membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, membatasi jangkauan proses yang dibahas, dan menjadi gambaran terkait hal yang hendak diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Intan Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah diperoleh berdasarkan gejala, fakta-fakta yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian. Hal yang perlu dihindari pada perumusan masalah. Yang pertama, peneliti tidak melakukan perumusan masalah tetapi langsung merumuskan pertanyaan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah tidak sesuai dengan gejala, fakta-fakta yang disajikan dalam latar belakang penelitian. Yang ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Fadila Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari bagian perumusan masalah yang dituliskan dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian dituliskan dengan menggunakan kalimat berita. Menurut Subana dan Sujana mengatakan bahwa tujuan melakukan penelitian adalah untuk meramalkan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang diamati guna mendapat kebenaran. Jadi, tujuan dari penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dan mencari tahu kebenarannya. Perkenalkan, saya Dinar Indriani. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan diri. Alasan untuk konsekuensi terhadap sesuatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa dikontrol melalui teks eksperimen atau berdasarkan observasi. Peran penelitian terhadap pengembangan ilmu sangatlah penting, karena pengetahuan atau ilmu akan muncul dengan adanya suatu sistematika penyusunan dari pengorganisasian antara penelitian
dari hasil pemikiran yang lebih mendalam. Hal yang penting dalam kegunaan penelitian yang pertama, menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Yang kedua, metode yang tepat dalam menguraikan masalah-masalah atau ilmu sosial politik. Yang ketiga, memberi ruang bebas pada peneliti untuk mencari tahu tentang kasus tertentu. Yang keempat, menjadi bahan masukan untuk intuisi terkait dan responden sehingga ke depan pembuatan kebijakan berbasis riset yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Jenis karya tulis yang membutuhkan struktur penulisan yang tepat sesuai dengan kaidah struktur yang benar. Biasanya karya tulis akademik seperti skripsi, karya ilmiah, dan proposal. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan baik dalam materi maupun penyampaian yang kelompok kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.